Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Orang tua sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa untuk setiap hari selalu jaga gunakan prokes ya, agar kita selalu terjaga dan terhindar dari penyakit. Jadi setiap kita menjaga kesehatan itu fungsinya untuk menjaga kita juga keluarga kita. Sebelum kita mulai, silahkan saya minta untuk Mbak Cindy untuk memulai berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, kita buka dengan berdoa. Seluruh peserta masing-masing berdoa mulai. Terima kasih. Ini saya akan presentasikan. Kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Udah muncul belum? Udah ya. Ini hari ini kita akan belajar mengenai pengertian tata kondisi desain interior, jenis-jenis tata kondisi desain interior, lalu penerapan tata kondisi desain interior. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian desain interior, lalu zonasing. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya ini atau ketiga ini kita akan belajar materi hari ini. Lalu apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari tentang materi hari ini ya? Kita nanti akan belajar mengenai tentang tata kondisi atau elemen pendukung dalam desain interior. Nah, yang kita rasakan dalam ruangan, gerah, panas, lembab, dan sebagainya, atau mungkin ruangan itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Nah, untuk memperoleh kondisi yang kita inginkan itu, kita harus mempelajari yang namanya tata kondisi. Nanti agar ruangan yang kita pakai ini akan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini menurut kalian gimana ini? Ruangan ini, kelihatan kan ruangannya? Kurang pencahayaannya, Pak. Oh, kurang pencahayaannya. Tapi untuk furniture-nya udah bagus belum? Interiornya? Kelihatan, Pak. Pencahayaannya ya. Ini kenapa ini? Ada yang bisa kenapa kok begitu gelap seperti ini? Ini karena ruangan ini biasanya didukung oleh pencahayaan yang sedikit dari jendela kalau siang hari. Jadi walaupun siang hari, sepertinya ruangan ini tetap harus membutuhkan pencahayaan buatan. Nah, ini kalau di ruangan yang sama yang kita desain, walaupun furniture-nya untuk elemen-elemen interiornya sudah cukup komplit, tapi jika penghawaannya ini kurang pas, biasanya di ruangan itu akan terasa gerah, panas ya. Jadi kita dalam ruangan itu tidak merasa nyaman ya. Tolong
speakernya dimatikan saja ya. Nanti kalau mungkin sambil ada yang mau interupsi silahkan. Ini kita tentang belajar tentang tata kondisi desain interior. Sistem tata kondisi adalah suatu usaha atau penataan pembaharuan udara, cahaya, suara dalam ruang. Jadi melalui penghawaan dan pencahayaan suara buatan maupun alami diatur agar memenuhi harapan atau mencapai tujuan kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Jadi kalau dalam ruangan itu ini kita tata baik fisiknya, interiornya dan furniturnya, tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya ada penghawaan, ada pencahayaan dan pengaturan suara. Nah, ini salah satu solusi untuk untuk pencahayaan, penghawaan dan mungkin juga untuk akustik. Jadi tata kondisi itu meliputi pencahayaan, biasanya cahaya itu bisa diambil dari cahaya matahari dan cahaya lampu. Lalu penghawaan itu sumber faktor penting dalam ruangan. Jadi kalau dalam ruangan kita terasa pengap, biasanya akan selanjutnya ini kita mulai bahas tentang ini. Nanti tugas kalian sebelum saya lanjut, nanti kalian membuat sketsa tentang ruang ya, sketsa ruang apa saja, bisa dapur, bisa ruang keluarga, ruang tamu. Nah, nanti apa yang kita sebagai awalan ini nanti sebagai acuan dalam kalian menggambar sketsa. Pencahayaan, kalau pencahayaan itu ada dua, yaitu pencahayaan alami. Kalau menurut kalian gimana ini ruangan yang terlihat nampak di sini? Oh, terang ya. Jadi pencahayaan alami itu bisa diambil biasanya dari sinar matahari. Kita di negara tropis ini terutama yang sangat melimpah dengan sinar matahari ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Salah satunya dengan banyak membuka jendela, dinding itu penuh dengan jendela yang terbuka dengan kaca. Nah, ini akan memberikan keuntungan. Jadi selain cahaya yang kita dapatkan itu terang, juga hemat energi. Kalau siang ini di rumah kita masih menggunakan lampu, biasanya ini akan memakan banyak energi. Nah, ini salah satunya. Lalu ada yang pencahayaan berikutnya adalah pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan selain dari matahari ada yang buatan, bisa dihasilkan biasanya kalau zaman dahulu itu dengan lilin, dengan sentir. Kalau mungkin kalian nggak mengenal sentir, kalau sekarang mungkin dengan lampu. Nah, ini untuk memberikan menunjang ruangan tersebut agar terang, bisa dilakukan di malam hari. Tapi pada idealnya kalau kalian mendesain ruang semaksimal diusahakan siang itu tidak banyak menggunakan cahaya matahari. Nah, penghawaan itu kan merupakan pengaturan atau merupakan proses pertukaran udara di dalam ruangan, dari luar ruangan. Kita rekayasa, kita usahakan agar temperatur udara di dalam ruangan itu bisa sesuai dengan kita inginkan, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tidak pengap atau mungkin kekurangan. Nah, ini perlu, jadi ada penghawaan ini. Ini beberapa cara untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Biasanya kalau kita merancang desain interior, ini penting. Salah satunya yang paling utama adalah bahan bangunan. Dulu di pertemuan pertama atau kedua pernah saya jelaskan bahwa bahan yang kita pakai itu sangat mempengaruhi. Jadi dulu sempat saya utarakan asbes. Asbes ini memberi
efek panas dan lembab ya. Jadi kurang bagus untuk pernafasan kita. Nah, kita pakai ini seperti menggunakan bata expose ini. Bata itu akan menyerap panas tapi juga menyimpan panas. Jadi saat posisi kita sedang banyak hujan lembab, di sini dia akan diserap. Lalu dia akan menyimpannya. Nanti kalau saat udara kita panas, dia akan menyerap juga udara yang panas tadi. Sangat kondusif untuk ruangan. Lalu di dalam ruangan juga perlu ada kita perawatan, tidak ada jamur, lalu penanaman tumbuhan dalam ruangan. Saya inginkan kalau kalian membuat punya rumah lah, di rumah kalian usahakan ditempatkan bunga atau tanaman dalam ruangan. Tapi pesan saya jangan bunga yang plastik ya, bunganya bunga yang alami. Kalau plastik itu udah plastik berdebu. Nah, ini kan sudah tidak ada manfaatnya. Secara pandang mata memang ada seperti tanaman hijau, tapi dari segi manfaat penghawaan tidak ada, mungkin malah nambah nyimpan debu. Lalu usahakan tidak merokok dalam ruangan, ini salah satu cara. Lalu biasanya menggunakan peredam panas dari atas di plafon. Lalu biasanya juga menempatkan kolam atau ya salah satunya akuarium. Itu sudah memberikan kesan ruangan lebih tidak panas atau lebih nyaman. Nah, selain tadi ada pencahayaan, lalu penghawaan. Nah, ini seperti ini dalam sebuah ruangan. Ini pengertiannya bisa kalian baca. Jika kita mendesain ruangan, itu penting sekali kita selain memperhatikan tadi pencahayaan, penghawaan, kita juga perlu mempertimbangkan yang namanya akustik. Apalah artinya kalau sebuah ruangan itu sudah mungkin boardnya bagus, lalu bahan-bahan elemen yang kita pakai sudah sangat maksimal tapi sangat bising, terutama rumah-rumah yang di pinggir jalan atau dekat usaha atau pabrik. Ini penting sekali. Jadi membuat penataan akustik ini. Jadi ruangannya biasanya nanti ada beberapa hal untuk membuat ruang bebas bising ya. Salah satunya seperti ini tadi, saya contohkan di atas. Ini selain untuk pengudara, jadi kalau ada udara dari sisi ini, dia akan tersaring oleh tumbuhan ini. Jadi kalau di sekitar rumah banyak pohon itu akan sangat menyaring udara. Lalu juga suara pun biasanya kalau kalian perhatikan di rumah sakit kalau di Jogja di Pantai Rapih itu ada semacam gundukan tanah. Nah, ini sebagai pengganti. Ini pohon ini juga untuk meredam suara. Jadi dalam desain interior ini saling terkait dengan arsitektur. Nah, jika kalian merancang ruang biasanya atau ada dua, yaitu kalian memberikan furniture atau finishing dinding mungkin dengan seperti ini. Saya contoh biasanya dengan gasbul atau busa. Ini biasanya ruangan akan bebas suara istilahnya pantulan suara yang bising karena akan terserap, atau mungkin suara dari luar sedikit lebih teredam. Jadi terus biasanya juga dengan banyak semacam ruji-ruji dalam atau mungkin kalau kalian perhatikan ada yang di antar ruangan tuh ada, walaupun tidak terpisah secara dengan tembok, antara ruang keluarga dan ruang makan ada semacam rumbai-rumbai. Itu sebenarnya sudah ada usaha untuk mengurangi suara. Kalau biasanya dengan dinding kan biasanya langsung penuh. Selanjutnya, nah ini kalau cara kalian bisa nyaman dalam ruang tidur, ini salah satunya adalah kita menata peletakan dalam
alat-alat elektronik dalam ruangan. Ini kalau dalam ruang tidur ini ada namanya pencahayaan. Ini pencahayaan pakai pencahayaan alami kalau siang hari. Kalau malam biasanya ada dua. Ya, ada pencahayaan yang di sini untuk waktu tidur. Lalu ini pencahayaan waktu kamar itu digunakan untuk aktivitas biasa. Biasanya kan beda. Ini sangat penting ya. Jadi kalau nanti kalian jadi desainer interior, mempertimbangkan pencahayaan itu sangat penting. Nah, peletakan AC di sini ini juga sangat penting pertimbangan kita. Kira-kira kalau AC di sini itu menambah buat kita dingin atau justru kadang membuat kita masuk angin. Nah, ini penting juga. Apakah di tempat lain lebih bisa dimaksimalkan. Tapi kalau menurut saya, walaupun ini gambarnya kelihatan ideal, tapi AC di sini sebenarnya kurang tepat. Belum lagi kalau AC-nya ini sudah agak usianya sudah lebih dari 2 tahun, biasanya akan ada suara mengkerang gitu ya, atau bergema. Itu biasanya sangat mengganggu untuk saat kita tidur ya. Nah, ini ruangan dalam ruang tidur ini perlu sekali mempertimbangkan pencahayaan, lalu penghawaan, juga untuk peletakan alat-alat. Nah, ini saya tanya tadi dari materi yang saya sampaikan tadi, adakah yang menurut kalian belum paham atau merasakan manfaatnya? Coba saya pengen pendapat kalian untuk manfaat dari materi yang saya berikan tadi. Mungkin Mbak Cinta, speakernya diaktifin dulu. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Kenapa belum? Kira-kira bermanfaat enggak dalam rumah kita? Manfaat. Mungkin yang lain bisa bantu? Mbak Cindy mungkin? Ceritakan pengalaman kalian di rumah kalian minimal, atau kalian waktu di tempat saudara, kayak ruangannya sudah bagus tapi kok panas, kok mungkin bising. Nah, ini ceritakan kenapa. Mungkin sebagai kalian, mungkin Mas Aditya bisa punya pengalaman tentang. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Nah, ini saya tanya lagi. Ini dalam merancang kita tadi saya jelaskan banyak ya, kita perlu belajar bagaimana menempatkan ruang itu dengan merancang satu tentang pencahayaan, lalu dua tentang penghawaan, lalu yang ketiga tentang akustik. Nah, ini saya sekarang mau nanya ini kira-kira dari yang saya jelaskan tadi kepada siapa ya kira-kira ya, Mbak Cindy, mana Mbak Cindy? Mbak Cindy? Mbak Cindy, sebentar. Ada yang lain? Mungkin yang bisa, ada yang saya buat pertanyaan ini kira-kira. Pencahayaan tadi sumbernya dari mana, Mbak Cindy, kira-kira pencahayaan? Speakernya diaktifkan. Pencahayaan alami sama pencahayaan buatan. Oke. Pencahayaan alami itu dari sinar matahari. Pencahayaan buatan itu lampu. Oke. Kira-kira di rumah Mbak Cindy ini apa? Kalau siang hari banyak pakai lampu atau pencahayaan alami? Di rumah Mbak Cindy ini kira-kira kalau siang hari banyak pakai pencahayaan alami atau pakai lampu?
Di siang hari loh ya. Alami Pak. Oke, bagus ya. Makasih untuk Mbak Cindy. Ini saya sekali lagi, ini saya balik lagi untuk bahasan PowerPoint-nya. Nah, ini tugas kalian. Nanti hari ini saya ingin kalian membuat sketsa ya, rancangan sketsa. Jadi kalian sudah siap tak dengan alat-alat gambar dan pensilnya? Sudah siap belum? Oke, nah ini hari ini dari penjelasan saya tadi silahkan, atau mungkin sebelum tugas ini dikerjakan ada yang tanya? Ada yang nanya? Oh, belum. Ya, apa? Kenapa ya Pak kalau rumah itu dekat dengan batu-batuan terus harapannya itu sampai ke dalam rumah? Maksudnya batu-batuan apa? Ya batu itu Pak, batu di gunung kan banyak Pak. Oh ya. Harapannya itu dekat dengan batu-batu itu ya. Oh ya. Terima kasih. Sebenarnya batu itu justru meredam panas. Jadi kalau dinding rumah kalian itu mungkin dengan bata ekspos atau batu, atau lantainya justru dengan batu. Kalau kalian perhatikan rumah-rumah zaman dulu itu kan dengan kayu, dengan batu lantainya, itu akan rasa sejuk. Mungkin yang dimaksud tadi bukan batunya, tapi mungkin karena di pegunungan tidak banyak pohon atau mengering, jadi mungkin itu. Tapi kalau pada prinsipnya batu itu sangat berguna untuk menyerap panas. Coba kalau kalian pernah ke sebuah masjid atau bangunan yang lantainya itu terbuat dari marmer atau teraso atau granit ya, bukan granit tile tapi granit batu alam, itu ruangannya akan terasa sejuk, anyep. Bahkan kalau masjid-masjid itu ada lantainya dari marmer, itu biasanya akan nyaman sekali untuk rebahan ya, waktu mendengarkan khutbah itu akan sedikit ngantuk karena menyerap panas. Nah, mungkin yang dimaksud tadi bukan batunya yang bikin panas, tapi kondisi lingkungannya, tapi mungkin lagi di pegunungan seperti di Gunung Kidul, jadi memang panas. Nah, untuk coba nanti kalau mungkin dinding rumahnya, mungkin warna catnya, ini juga sangat mengaruhi. Jadi kalau kita punya rumah di daerah yang panas, ini sebaiknya carilah warna-warna yang gelap, ya mungkin hijau tua atau mungkin ya biru tua atau mungkin sedikit abu-abu. Ini akan banyak menyerap panas. Tapi kalau rumahnya sudah di pegunungan kapur, warna catnya itu putih, wah ini akan dari luar itu akan sangat terasa panas. Begitu juga dalam interior. Kalau kalian milih warnanya yang terang putih, itu biasanya akan terasa panas. Padahal itu hanya kesan, ya. Tapi secara sifat warna-warna yang gelap itu biasanya akan banyak menyerap panas. Jadi bukan batunya yang bikin panas, tapi mungkin kondisi lingkungannya. Coba nanti kalau di rumahnya itu di depannya ditanami pohon yang agak tinggi, lalu ada tanaman gantung yang di teras, itu biasanya akan meredam panas. Mungkin kira-kira begitu. Rumahnya mana tuh? Rumah saya lupa Pak. Oh, mungkin sekitarnya banyak pohon enggak? Iya banyak Pak. Oh, berarti itu bukan, mungkin ruangannya tertutup semua, tidak ada ventilasi? Ya ada Pak, tapi cuma sedikit. Nah, itu mungkin berarti bukan masalah di gunungnya ya. Biasanya kalau di gunung itu malah banyak angin, itu mungkin ventilasinya kurang. Rumahnya menghadap kemana? Rumahnya menghadap ke wetan Pak. Timur ya. Ya. Makanya dari zaman dulu orang Jawa itu punya patokan kalau membangun rumah itu mesti menghadap ke utara atau ke selatan. Terutama orang Jogja ya. Itu karena apa?
Karena faktor udara itu biasanya dari selatan. Dia akan masuk ke pintu, ke jendela, itu akan memberikan penghawaan. Jadi orang zaman dulu itu justru pernah pengetahuan tentang penghawaan sangat luar biasa. Akhirnya apa? Udara yang dari selatan itu akan masuk dengan ke rumah, itu akan mengganti udara dalam rumah, itu akan mudah. Tapi kalau rumah sekarang kan ada yang menghadap ke timur, sebelah sisi selatannya penuh tembok full, tidak ada pintu jendela. Akhirnya apa? Udara itu memang sirkulasi udara itu tidak masuk. Nah, kalian jadi nanti suatu saat jadi perancang desain interior perlu pertimbangan itu. Mungkin kalau rumahnya seperti itu dikasih yang namanya tadi dengan cahaya. Kalau sekarang ada ventilator yang ditaruh di atap, nanti bisa mengambil kalau memang sebelahnya sudah bukan tanahnya, dindingnya mepet, bisa diambil dari atas. Jadi di atap itu ada semacam kipas yang bisa dimasukkan, dia dengan tekanan angin bisa membawa udara masuk ke dalam ruangan. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang lain yang tanya? Ini setiap hari semua atau salah satu, Pak? Untuk tugasnya salah satu ya. Nanti dari 3 tugas ini silahkan dipilih salah satu aja. Kalian buat beberapa sketsa, nanti dipilih mana yang paling baik ya. Ini intinya kan sama soal ini, 4 soal ini adalah setara. Jadi ada dapur, ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar mandi ya. Coba kalian sketsa contohnya untuk dapur. Nah, ini sketsa dapur yang sudah mempertimbangkan pencahayaan maupun akustik. Silakan mulai di sketsa. Nanti sambil saya lihat ya. Nanti kalau saya minta di zoomkan ya. Pak, izin bertanya, boleh? Ya, boleh. Gimana? Izin bertanya, boleh, Pak? Iya, boleh, silakan. Kalau semisal ada ruangan yang kayak semisal lembab gitu, apakah nanti anginnya itu berpengaruh atau enggak ya? Ya. Jadi lebih panas gitu. Terima kasih. Oke ya, lembab itu ada 2 penyebabnya. Jadi ruangan di sebelahnya biasanya ada dekat kamar mandi atau dekat sebelahnya itu dekat gudang. Jadi udara di samping ruangan itu juga mempengaruhi. Nah, ini bisa diatasi biasanya dengan pencahayaan alami, itu bisa diambil dari luar. Jadi mungkin kalau kita tidak banyak manfaatkan, tapi kalau di Jerman tuh energi matahari untuk pencahayaan ruang itu dimaksimalkan benar. Jadi dia bisa ngambil dari luar dengan semacam teleskop untuk menyambungkan. Jadi kalau di waktu kita kecil punya teleskop yang bisa melihat bengkok, nah itu bisa memasukkan cahaya seperti itu dipakai. Jadi lembab itu biasanya satu penyebabnya dia kurang cahaya, lalu sirkulasi untuk udaranya kurang. Jadi tadi ada yang panas, ternyata ventilasinya sangat sedikit. Nah, itu pemecahannya. Makanya coba kalian sketsa ya. Kira-kira penjelasan saya udah pas belum? Jadi itu penyelesaiannya adalah mungkin kurang udara dan juga kurang pencahayaannya. Biasanya kalau di ruang sebelahnya di belakang gudang itu biasanya pencahayaannya sangat kurang. Biasanya udaranya akan pengap dan lembab ya. Tapi kalau udah sering kita buka pintunya, jendelanya, biasanya lembabnya akan hilang. Kira-kira begitu? Iya, Pak. Sudah membantu, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang ya mulai digambar ya. Mungkin ada yang bisa menunjukkan HP-nya, ditunjukkan untuk sketsanya. Mungkin udah ada yang ini hari ini kita praktek ya. Nanti kalau udah ada yang menunjukkan mempresentasikan gambarnya, nanti kita bahas bareng-bareng dari gambar tersebut yang kalian buat.
Saya boleh lihat gambarnya Mbak Cinta, coba. Ada belum? Sebentar, waduh. Kurang. Kalau apa? Oh ya, itu ada apa? Oh ya, oke agak. Ada kursi, ada pohon, ada di belakangnya ada jendela itu ya. Iya Pak. Oke, ini yang kira-kira yang sangat membantu untuk pencahayaan dari jendela berarti ya. Ya. Oke, itu untuk ruang apa kira-kira? Ruang kerja Pak. Ruang kerja biasanya mungkin untuk nyantai itu ya, itu mungkin ruang kerja. Oke, yang lain? Mbak Cindy mungkin, saya pengen lihat. Belum. Ada yang lain? Ada yang cepet ternyata kalian buat sketsa ya. Mungkin ada yang bertanya? Sebenarnya kalau pembelajarannya apa ya, tidak daring, saya bisa langsung, ini agak memang kelemahan pembelajaran untuk pembelajaran luring itu seperti ini ya. Saya mau melihat kalian sedang mengerjakan apa aja agak susah. Mas Aditya, kira-kira gambarnya sudah ada belum? Oke, sebentar saya zoom-nya dulu. Oh, itu coba dijelaskan itu gambar apa kira-kira? Ini gambar kamar Pak. Kamar tidur anak dewasa. Kamar tidur dewasa. Oke, tunjukkan lagi gambarnya, saya belum begitu ya. Dijelaskan tolong, mungkin untuk apa pencahayaannya. Untuk jendela saya pakai 2 Pak, sebelah kanan sama samping tempat tidur ini Pak. Jadi kalau siang hari dijamin aman, tidak ada peluto lampu ya. Ya. Kalau malam hari pencahayaannya dari mana itu? Dari ini, dari Lampung. Oh ya, sip. Lampung. Kalau untuk tanaman ada enggak di situ kira-kira untuk menyegarkan? Oh, tanaman juga saya pakai Pak di depan. Oke. Kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ruang tidur? Apa ya? Oke, sebenarnya ya untuk ruang tidur ini sebaiknya kita tidak perlu banyak meletakkan tanaman. Mungkin kalian waktu dulu pelajaran biologi di SMP dijelaskan kan pernah kalian gambar lihat di internet ada ruangan yang penuh tanaman. Itu sebenarnya kalau siang hari cukup sehat, sangat sehat ya. Tapi kalau di malam hari justru kebalikannya. Kalau kita banyak tanaman di dalam ruangan, itu kalau malam hari tidak sehat. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Mungkin yang dulu pelajaran biologi. Kenapa malam hari kita tidak ya? Apa? Karena oksigennya dan. Oke, ya benar sekali. Mungkin ada yang lain? Oke, ya. Ya. Nah, intinya kalau kita menempatkan tanaman itu kalau untuk ruangan mungkin untuk hiasan saja. Jadi kalau terutama di ruang tidur kita tempatkan yang paling cocok untuk
kamar tidur ini biasanya pohonnya kalau tanaman kalian pilih Sansevieria. Sansevieria ini banyak, dia bisa, ada yang tahu sih Sansevieria? Sansevieria itu lidah mertua, itu tanaman lidah mertua. Nanti silakan cari. Itu sangat cocok untuk menyerap namanya polusi udara. Itu sangat cocok ya. Jadi dia ditempatkan dalam ruangan apapun cocok. Tapi kalau di malam hari, semua tanaman itu membutuhkan O2. Tapi kalau siang hari tanaman itu mengambil O2. Jadi banyak manfaat. Tapi kalau siang hari kita membutuhkan O2 lalu kita melepaskan CO2, nanti CO2 ini akan diserap oleh tanaman, lalu tanaman mengeluarkan O2 untuk kita. Jadi sangat cocok kalau dalam rumah itu banyak tanaman, tetapi di siang hari. Tapi kalau malam hari tanaman itu kebalik, tanaman itu tidak membutuhkan CO2, tapi tanaman itu juga butuh O2, jadi oksigen. Jadi sama-sama butuh oksigen. Nanti kalau kita di dalam ruangan kita itu banyak tanaman, biasanya akan saling berebut dengan tanaman. Itu kurang lebih seperti itu. Mungkin saya lihat siapa yang kira-kira sketsanya udah jadi. Oke, Mbak Cindy. Silakan dijelaskan. Oke, dijelaskan kira-kira gambarnya. Speakernya belum aktif. Ya. Dari sini bisa didapat alami kalau siang sampai malam bisa dari atas. Kira-kira ada ini tanamannya, ini mungkin yang dimaksud. Nah, ini tanaman yang cocok untuk ruangan, ini bentuknya Sansevieria itu ini ya, tanaman lidah mertua. Oke, sudah bagus. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Yang lain? Siapa lagi ya? Saya panggil ya kira-kira. Silakan ditunjukkan. Oke, ini dari tugas ini. Biasanya nanti silakan tugasnya dikumpulkan untuk presensi ya. Jadi nanti saya buat Google Form. Nanti silakan dikumpulkan gambar-gambarnya di Google Form. Jadi dalam dapur set itu biasa yang kita butuhkan untuk penghawaan, pencahayaan itu satu. Biasanya dapur set itu sangat membutuhkan untuk penghawaan, biasanya untuk panas. Jadi lalu asap. Nah, biasanya di dapur set itu ada yang namanya penghisap asap. Di atas kompor itu ada penghisapnya. Selain dengan penghisap, solusinya adalah dengan jendela. Biasanya kompor itu atasnya biasanya jendela. Dia asapnya banyak akan keluar. Jadi kalau ruangan dapurnya tidak memungkinkan, biasanya di dapur tersebut ada namanya penghisap udara panas tadi. Jadi penting. Lalu pencahayaan biasanya kalau ada jendela di kamar mandi ini cukup membantu kalau pekerjaan di dapur untuk siang hari dengan pencahayaan alami. Tapi lampu jelas untuk malam hari. Nah, untuk mengurangi lembab tadi perlu yang namanya kita perlu kipas. Kalau yang kita gunakan itu biasanya kan menggunakan kipas angin. Sebenarnya kalau kipas angin itu ada jendela yang terbuka, itu biasanya ada manfaatnya. Jadi kalau kita dalam ruangan yang kecil terus kita tertutup itu dengan kipas angin, itu justru tidak makin dingin tapi makin panas. Ini karena mungkin sekali lagi internet itu juga berhubungan dengan pelajaran bidang lain ya. Jadi kenapa kalau ruangan itu kok kalau kita kasih kipas justru malah makin panas? Karena energi dari udara yang bergerak ini akan justru menjadi panas.
Tapi kalau sebaiknya kalau dalam ruangan yang panas itu kita biasanya buka jendela, atau yang paling cocok itu dengan namanya blower. Blower itu ada namanya mengambil udara dari luar, lalu ada yang mengisap udara di dalam ruangan. Itu ada tadi seperti di presentasi yang atas tadi. Nah, di sini ini biasanya di sini ditaruh blower penghisap. Lalu di sini penghisap yang keluar. Jadi udara itu masuk dari sebelah kiri ini dihisap lalu dikeluarkan. Ini namanya blower. Tapi kalau hanya ini tertutup tembok rapat lalu dikipas, ini biasanya akan udara yang bergerak ini memberi energi, akhirnya panas. Lalu yang berikutnya tadi tugasnya untuk ruang tamu. Ruang tamu ini biasanya yang paling banyak penghawaannya. Tapi kalau tadi ada teman yang punya rumah menghadap ke timur, nah ini sebelahnya harusnya jendela sebelah selatan atau sebelah utara ini cukup bisa memberikan udara. Yang paling praktis yaitu dengan AC. Tapi kalau dengan AC kan mahal. Jadi paling bagus tuh biasanya kalau dengan penghawaan yang alami. Lalu untuk ruang keluarga ini biasanya di tengah. Ini biasanya cenderung pencahayaan alaminya sangat kurang. Tapi ada beberapa desain ruangan yang ruang keluarga itu sebelahnya taman. Ini biasanya sangat cocok ini untuk penghawaannya. Di ruang keluarga ini bisa diambil dari jendela yang dibuat jendela yang luas, atau kalau pintu yang bisa dibuka, akhirnya udaranya masuk. Jadi di dalam ruang keluarga ini akan nyaman. Tapi jika kita membutuhkan untuk melihat TV, biasanya kita membutuhkan peredam di dinding biar tidak mengganggu ruangan yang lain. Lalu di kamar mandi, ini yang tugas yang terakhir. Kamar mandi ini biasanya penghawaan yang paling penting. Jadi dibuat agar kamar mandi itu baunya tidak keluar kemana-mana. Jadi kamar mandi ini biasanya di atasnya, kalau mungkin kalian di hotel atau di mall itu di atasnya biasanya ada yang namanya blower penghisap. Jadi udara yang diambil dari ruangan itu akan dihisap keluar. Baunya otomatis dia akan ikut keluar. Lalu ada juga biasanya ada blower yang untuk memasukkan udara. Jadi biasanya udara itu akan berputar lalu terhisap keluar. Ini untuk kamar mandi. Kamar mandi biasanya kalau kita banyak menggunakan jendela kaca, nanti ganti dengan kaca es, ya pencahayaan untuk kamar mandi siang hari akan sangat baik kalau kita manfaatkan pencahayaan. Ada pertanyaan sebelum kita simpulkan? Pak, Ya. kalau kamar mandi pencahayaan siang hari dari genteng yang transparan itu bisa, Pak? Oh, bisa, sangat memungkinkan. Jadi dimaksimalkan. Jadi kalau kita itu punya ruangan di atas, kita buka aja. Bahkan ada kamar mandi yang justru malah seperti zaman dulu terbuka. Jadi atapnya benar-benar terbuka. Itu tapi biasanya untuk yang tanahnya luas, dia akan nyaman ya. Itu otomatis itu penting sekali untuk kamar mandi. Biasanya kalau rasanya Pak. mungkin ada yang ditanyakan yang lain. Ini belum, Pak. Oh, Ada belum. saya sendiri. Oke, saya pengen lihat lagi punya siapa ya, kira-kira punya yang menggambar atau mungkin mau menunjukkan. Kira-kira siapa yang gambarnya udah selesai? Mbak Maria? Siapa gambarnya? Saya pengen lihat sketsanya. Iya, Pak. Siapa kira-kira? Oke. Ini gambar ruang keluarga, Pak.
Oke, ruang keluarga. Oke, itu ada TV, ada speaker, ya. Kira-kira pencahaya dari mana itu? Ada di sebelah barat, Pak. Oke, ya, ada jendela itu yang luas ya. Ya. Oh, itu udah ada tanaman kanan kiri, udah cukup untuk sansevieria, untuk pengudaraan. Mungkin yang kurang kalau malam hari berarti pakai lampu. Iya. Oh, lampunya berarti di plafon semua ya. Iya, Pak. Oke. Kalau untuk suaranya, kira-kira biar enggak apa memantul atau bengong, kira-kira apa? Nah, ini untuk apa? Ya, cukup. Nah, ini tadi saya contohkan untuk ruang keluarga. Ini contoh, saya silakan dilihat. Nah, ini namanya pemasangan peredam di dinding. Ini biasanya dipasang untuk studio musik. Dia walaupun di dalam itu ada konser musik pun, di ruangan sebelah dia nggak kedengeran. Dia juga tidak meredam, selain meredam dia juga pantulan suara yang kita hasilkan tidak akan bengung atau mungkin kalau feedback. Jadi dengan seperti ini ruang keluarga biasanya ada namanya, kalau kita cukup dengan gasbul atau dengan busa seperti ini, kita membunyikan musik sekencang apapun di ruangan sebelah kadang malah tidak kedengaran. Ini salah satu cara untuk akustik di dalam ruangan. Ini juga kebalikannya, kalau ada suara di sebelahnya, mungkin mobil atau kereta, dia tidak akan masuk ke dalam ruangan. Biasanya masuknya hanya dari ventilasi atau jendela. Ini salah satu. Mungkin yang lain, ada yang mau presentasi gambarnya? Siapa lagi? Tidak ada. Oke. Sekali lagi nanti gambarnya kalian kumpul di Google Form ya. Nah, untuk hari ini pelajaran saya kira cukup. Sebelum saya tutup, akan sedikit saya ulang atau saya bahas sedikit tentang materi hari ini, yaitu tentang pengertian tata kondisi desain interior, tentang jenis-jenis, tentang penerapan. Jadi tata kondisi itu adalah cara atau upaya manusia atau desainer untuk mengelola atau menata atau menyusun pencahayaan, penghawaan, dan suara agar dalam sebuah ruangan itu bisa menjadi lebih maksimal fungsinya dan nyaman. Dia tidak bising, tidak gelap, tidak sumuk dalam bahasanya atau pengap. Nah, ini salah satu usaha dari tata kondisi. Lalu jenis-jenisnya tata kondisi, biasanya dalam ruangan itu ada namanya, kita mengelola tentang pencahayaan. Tadi ada cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau cahaya alami itu dari matahari, kalau cahaya buatan biasanya dari lampu. Lalu berikutnya penghawaan. Penghawaan itu sama, ada dua, yaitu penghawaan yang sifatnya alami dengan udara dari luar, dari jendela atau pintu. Lalu juga ada dari AC atau kipas. Tapi sebenarnya kalau saya lebih cocok dengan blower tadi dibandingkan kipas. Nanti dicari referensinya. Jadi selain dengan penghawaan yang alami, juga biasanya untuk yang di apartemen atau di kota-kota ini kadang udaranya di luar cukup pengap, biasanya dengan AC. Lalu yang paling terakhir yaitu akustik. Ya, akustik ini untuk meredam dari luar ataupun dari dalam, itu meredam supaya tidak keluar. Ini salah satunya dengan menempatkan mebel-mebel dari kayu atau batu, lalu juga dengan tadi untuk dinding dengan yang berbahan lunak atau menyerap seperti karpet untuk lantainya dan sebagainya. Lalu penerapannya tadi bisa diterapkan di setiap rumah itu butuh
penerapan. Jadi ada di dapur set, ada di ruang tamu, ada di ruang keluarga, kamar mandi. Jadi setiap ruangan itu perlu menerapkan yang namanya tata kondisi, tidak terkecuali gudang. Jadi kalau gudang itu kalau kita perlu ada penghawaan yang masuk dalam gudang, walaupun kita bukanya sebulan sekali, itu begitu kita masuk gudang biasanya akan terasa nyaman kalau ada penghawaan. Tapi kalau tidak ada biasanya akan pengap, dan begitu masuk kita akan merasa, kalau yang punya penyakit asma atau nafas biasanya akan akan terasa tidak nyaman. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak, Pak. Oke, sekarang gini aja, hari ini untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin saya minta siapa ya kira-kira yang untuk menutup ya. Sebelum saya tutup dengan berdoa, sekali lagi tolong tugasnya dikerjakan, nanti dikumpulkan sebagai presensi. Saya minta Mas Aditya untuk menutup dengan berdoa pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Terima kasih pada semuanya. Hari ini semoga pelajaran hari ini bisa diterima dan dipahami. Kalau ada yang kurang pas nanti bisa ditanyakan lewat WA atau yang lain ya, atau mungkin dengan lewat video call atau apa, nanti kita jelaskan bareng-bareng. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Salam untuk orang tua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tutup ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.